Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sahabat Eksis? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengantar makroekonomi sesi 1. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep dasar ilmu ekonomi makro. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas mengenai perkembangan ilmu ekonomi makro. Yang ketiga, kita juga akan membahas mengenai pendapatan nasional. Selanjutnya, pada pembahasan keempat, kita akan membahas mengenai penentu kegiatan ekonomi. Dan yang kelima, kita juga akan membahas tentang keseimbangan ekonomi dua sektor. Baik sahabat Eksis, yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dasar ilmu ekonomi makro. Teori ekonomi dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi merupakan teori ekonomi yang berhubungan dengan bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan cara mereka berinteraksi dengan pasar. Selain itu, mikroekonomi menitikberatkan analisisnya untuk mewujudkan efisiensi dalam penggunaan research atau sumber daya yang ada dan mencapai kepuasan yang maksimum. Sementara makroekonomi mempelajari perekonomian sebagai suatu kesatuan. Titik berat analisa makroekonomi terletak pada bagaimana segi permintaan dan penawaran menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian, masalah utama yang selalu dihadapi setiap perekonomian, dan peran kebijakan serta campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Baik sahabat Eksis, dalam pembahasan makroekonomi, terdapat masalah utama makroekonomi. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, kemudian ketidakstabilan kegiatan ekonomi, selanjutnya adalah masalah pengangguran, inflasi, dan yang terakhir adalah masalah neraca perdagangan. Adapun tujuan dari makroekonomi adalah yang pertama, output tinggi, laju pertumbuhan cepat, kemudian kesempatan kerja yang tinggi, pengangguran yang rendah. Selanjutnya adalah tercapainya stabilitas harga dalam pasar bebas dan terlaksananya perdagangan luar negeri. Baik rekan-rekan Eksis, dalam pembahasan makroekonomi terdapat beberapa indikator ekonomi makro. Yang pertama adalah pengumuman suku bunga. Suku bunga memainkan peran paling penting dalam menggerakkan harga mata uang di pasar valuta asing. Suku bunga mendikte arus investasi. Karena mata uang adalah representasi dari ekonomi suatu negara, perbedaan suku bunga mempengaruhi nilai mata uang relatif dalam hubungannya dengan satu sama lain. Dalam dunia perdagangan falas, spekulasi akurat dari tindakan bank sentral dapat meningkatkan peluang pedagang untuk melakukan perdagangan yang sukses. Indikator ekonomi makro selanjutnya adalah produk domestik bruto atau disingkat PDB. PDB merupakan ukuran terluas dari ekonomi suatu negara, dan hal ini mewakili total nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama tahun tertentu. Baik, indikator ekonomi makro yang ketiga adalah indeks harga konsumen atau IHK. Indeks harga konsumen merupakan indikator inflasi yang paling penting. Inflasi terkait secara langsung dengan daya beli mata uang dalam negeri dan mempengaruhi posisinya di pasar internasional. Jika ekonomi berkembang dalam kondisi normal, kenaikan indeks harga konsumen dapat menyebabkan peningkatan suku bunga dasar. Hal ini pada gilirannya akan menyebabkan peningkatan daya tarik mata uang. Selanjutnya, indikator ketenagakerjaan. Indikator ketenagakerjaan mencerminkan kesehatan ekonomi atau siklus bisnis secara keseluruhan.
Dalam rangka untuk memahami bagaimana ekonomi berfungsi, penting untuk mengetahui berapa banyak pekerjaan yang diciptakan atau dihancurkan, berapa persen tenaga kerja yang aktif bekerja, dan berapa banyak orang-orang baru yang mengklaim sebagai pengangguran. Nah, selain itu, indikator ekonomi makro selanjutnya adalah penjualan eceran. Indikator penjualan eceran atau retail dirilis secara bulanan dan penting bagi pedagang valuta asing karena menunjukkan kekuatan keseluruhan belanja konsumen dan keberhasilan toko eceran. Laporan ini sangat berguna karena merupakan indikator tepat waktu dari pola belanja konsumen yang luas yang disesuaikan untuk variabel musiman. Indikator ini dapat digunakan untuk menilai arah perekonomian. Nah, indikator makroekonomi atau ekonomi makro selanjutnya adalah neraca pembayaran atau balance sheet of payment. Neraca pembayaran mewakili rasio antara jumlah pembayaran yang diterima dari luar negeri dan jumlah pembayaran ke luar negeri. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan total operasi perdagangan luar negeri, neraca perdagangan, dan keseimbangan antara ekspor dan impor. Pembayaran transfer. Jika pembayaran yang datang melebihi pembayaran ke negara dan organisasi internasional lain, maka neraca pembayaran positif. Surplus merupakan faktor yang menguntungkan bagi pertumbuhan mata uang nasional. Baik sahabat Eksis, indikator ekonomi makro yang terakhir adalah kebijakan fiskal dan moneter pemerintah. Stabilitas ekonomi, misalnya kesempatan kerja penuh, pengendalian inflasi, dan keseimbangan pembayaran yang adil, merupakan salah satu tujuan yang berusaha dicapai pemerintah melalui manipulasi kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal berhubungan dengan pajak dan pengeluaran, sementara kebijakan moneter berhubungan dengan pasar keuangan dan penyedia kredit, uang, dan aset keuangan lainnya. Baik sahabat Eksis, dalam mengukur kegiatan ekonomi, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan. Indikator pertama adalah GDP atau Gross Domestic Product, atau kita sebut dengan Produk Domestik Bruto. GDP adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa final yang diproduksi di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. GDP hanya mencatat berbagai barang dan jasa yang diproduksi pada suatu waktu dan mengabaikan berbagai barang dan jasa yang diproduksi pada waktu-waktu sebelumnya. GDP menghitung nilai barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah suatu negara saja. Indikator selanjutnya adalah Gross National Product atau GNP, atau kita sebut Produk Nasional Bruto. GNP atau Produk Nasional Bruto merupakan nilai pasar atas barang dan jasa yang diproduksi oleh warga atau penduduk suatu negara. GNP berbeda dengan GDP yang meliputi pendapatan suatu negara, baik warga negara sendiri maupun warga negara asing yang bekerja di suatu negara tertentu. Baik, indikator selanjutnya adalah Net National Product atau NNP atau Produk Nasional Neto. NNP atau Produk Nasional Neto adalah pendapatan total penduduk suatu negara dikurangi berbagai pengeluaran akibat depresiasi. Depresiasi adalah penyusutan nilai karena pemakaian atas berbagai peralatan dan struktur ekonomi. Selanjutnya, di sini ada national income atau pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional adalah pendapatan total yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa. National income atau pendapatan nasional berbeda dengan NNP yang tidak mencakup pajak tidak langsung, seperti pajak penjualan dan mencakup subsidi. Selanjutnya,
Ada personal income atau pendapatan perorangan. Personal income atau pendapatan perorangan adalah pendapatan yang diterima rumah tangga dan bisnis kecil. Tidak seperti national income, pendapatan personal atau personal income tidak mencakup laba yang ditahan, yaitu pendapatan perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Selain itu, personal income memasukkan pendapatan bunga dan government transfer atau jaminan rumah tangga dari pemerintah. Yang terakhir adalah disposable personal income atau pendapatan perseorangan yang dapat dibelanjakan. Disposable personal income ini adalah pendapatan rumah tangga dan bisnis non-perusahaan yang masih tersisa setelah mereka membayarkan kewajibannya kepada pemerintah. Atau sama dengan pendapatan perorangan dikurangi pajak dan aneka pembayaran resmi non-pajak. Baik sahabat Eksis, pembahasan selanjutnya adalah perkembangan ilmu ekonomi makro. Teori ekonomi klasik merupakan pemikiran tentang keadaan ekonomi yang benar-benar didesak oleh keadaan masyarakat pada zamannya, dan kemudian berusaha menyusun teori ekonomi yang dapat menolong memberikan jawaban. Tokoh-tokohnya antara lain Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan Karl Marx. Mazhab klasik yang dipelopori oleh Adam Smith memiliki prinsip utama kepentingan pribadi atau self-interest dan semangat individualisme atau laissez-faire. Kepentingan pribadi merupakan kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi dan kekuatan untuk mengatur kesejahteraannya sendiri. Berdasarkan prinsip tersebut, para penganut mazhab klasik percaya bahwa sistem ekonomi liberal atau sistem di mana setiap orang betul-betul bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi apa saja bisa mencapai kesejahteraan masyarakat secara otomatis. Sistem ekonomi liberal di mana campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi sangat kecil bisa dianggap tidak ada, merupakan mazhab klasik yang dapat menjamin tercapainya tingkat ekonomi nasional optimal atau full employment level of activity dan alokasi sumber daya, baik sumber daya alam maupun faktor-faktor produksi lainnya di dalam berbagai kegiatan ekonomi secara efisien. Baik, terdapat beberapa pandangan mazhab klasik terkait dengan pasar. Yang pertama adalah pasar barang. Menurut kaum klasik, di pasar barang tidak mungkin akan kekurangan produksi atau kelebihan produk dalam jangka waktu lama, sehingga selalu terjadi pasar bersih atau pasar dalam kondisi keseimbangan atau equilibrium. Jika pada suatu waktu terjadi kelebihan atau kekurangan produksi, maka mekanisme pasar akan secara otomatis mendorong kembali perekonomian tersebut pada kondisi di mana tingkat produksi total masyarakat atau penawaran agregat akan memenuhi permintaan total masyarakat secara tepat. Pada mazhab klasik berlaku hukum Say atau Say's law, di mana menyatakan bahwa setiap barang yang diproduksikan selalu ada yang membutuhkannya. Selain itu, pada mazhab klasik beranggapan bahwa harga-harga dari hampir semua barang-barang dan jasa adalah fleksibel, yaitu dapat dengan mudah berubah atau naik atau turun sesuai dengan daya tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Sementara pada pasar tenaga kerja, kaum klasik menganggap bahwa di pasar tenaga kerja, seperti halnya di pasar barang, apabila harga tenaga kerja atau upah cukup fleksibel, maka permintaan tenaga kerja selalu seimbang dengan penawaran tenaga kerja. Menurut definisi, tidak ada kemungkinan timbulnya pengangguran sukarela. Artinya,
Pada tingkat upah real yang berlaku di pasar tenaga kerja, semua orang yang bersedia bekerja pada tingkat upah tersebut akan memperoleh pekerjaan. Dengan demikian, mereka yang menganggur adalah mereka yang tidak bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku. Jadi, mereka ini adalah penganggur yang sukarela. Pengangguran sukarela itu berlangsung hanya sementara saja. Sejalan dengan proses penyesuaian dalam pasar barang, pada saat jumlah barang berada pada posisi keseimbangan, maka posisi full employment tercapai kembali. Pada saat demikian, semua angkatan kerja dapat bekerja pada tingkat upah real yang lama. Selanjutnya, pada pasar uang. Kaum klasik memiliki teori permintaan akan uang yang cukup terkenal, yaitu teori kuantitas. Teori kuantitas mengatakan bahwa masyarakat memerlukan uang tunai untuk keperluan transaksi tukar-menukar, misalnya jual beli barang dan jasa, bukan untuk tujuan lain. Menurut kaum klasik, karena uang tidak bisa menghasilkan apa-apa kecuali hanya untuk mempermudah transaksi, maka uang yang diminta oleh masyarakat hanya sebanyak jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk membiayai proses transaksi mereka. Jadi, semakin banyak transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, semakin banyak pula uang tunai yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Sementara, volume transaksi tergantung pada volume barang atau jasa yang diproduksi masyarakat, yang diukur dengan GDP real atau GDP pada harga konstan, dan tentunya tergantung pada tingkat harga umum. Sementara itu, pandangan mazhab klasik terhadap pasar luar negeri. Kaum klasik juga menganut pandangan bahwa dunia secara otomatis mengoreksi ketidakseimbangan. Implikasi dari pandangan ini adalah bahwa suatu perekonomian nasional tidak perlu merepotkan diri untuk menyeimbangkan neraca perdagangan mereka dengan kebijakan-kebijakan khusus. Asal saja pemerintah mau memakai salah satu dari sistem pembayaran luar negeri ini, yaitu sistem standar emas dan ataupun sistem standar kertas dan kurs devis yang fleksibel. Nah, sistem standar emas adalah sistem yang memberlakukan uang dalam negeri, misalnya rupiah dijamin dengan emas. Artinya setiap satuan uang tersebut, misalnya 1 rupiah, selalu dapat ditukar dengan emas murni sebesar X gram di bank sentral. Sementara, standar kertas dan kurs devis yang fleksibel adalah sistem keuangan dalam negeri yang dapat menggunakan standar kertas atau menggunakan uang kertas yang tidak dijamin dengan emas atau harus menganut sistem kurs devisa mengambang. Baik sahabat Eksis, perkembangan ilmu ekonomi makro selanjutnya adalah teori ekonomi Keynesian. Inti dari ideologi Keynesianisme adalah untuk mengatasi masalah krisis ekonomi, pemerintah harus melakukan lebih banyak campur tangan secara aktif dalam mengendalikan perekonomian nasional. Kegiatan produksi dan pemilihan faktor-faktor produksi masih dapat dipercayakan kepada swasta, tetapi pemerintah wajib melakukan kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi perekonomian. Misalnya, dalam masa depresi, pemerintah harus bersedia melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung dapat menyerap tenaga kerja yang tidak dapat bekerja pada swasta, walaupun hal ini dapat menyebabkan defisit dalam anggaran belanja negara. Dalam hal ini, Keynes tidak percaya pada sistem liberalisme yang mengoreksi diri sendiri untuk kembali pada posisi full employment secara otomatis. Full employment hanya dapat dicapai dengan tindakan-tindakan terencana, bukan datang dengan sendirinya. Baik, di sini terdapat beberapa pandangan teori Keynes mengenai pasar. Yang pertama adalah pasar barang.
Menurut Keynesian, permintaan barang tidak selalu sama dengan penawaran karena tidak semua income dibelanjakan. Tetapi sebagian dari pendapatan tersebut akan disimpan dalam bentuk tabungan atau saving. Tabungan tidak menambah permintaan efektif terhadap barang dan jasa kalau tidak segera diinvestasikan, sehingga akan terjadi kelebihan stok barang atau kelebihan produksi barang atau penawaran. Akibat dari ketidakseimbangan permintaan dengan penawaran ini terhadap perekonomian negara antara lain, para produsen akan mengurangi jumlah produksi mereka pada tahun atau periode berikutnya. Artinya, output atau GDP akan berkurang pada tahun berikutnya. Bila output berkurang, maka dampaknya akan sangat serius terhadap variabel makro karena income, lapangan pekerjaan, konsumsi, investasi, dan seterusnya akan menurun. Selain itu, akibat dari turunnya GDP dan income, maka harga-harga akan turun karena turunnya permintaan akibat penurunan income. Sementara, pandangan Keynes terhadap pasar tenaga kerja jauh dari seimbang, karena upah tidak pernah fleksibel, sehingga permintaan dan penawaran hampir tidak pernah seimbang, sehingga pengangguran sering terjadi. Menurut Keynesian, pengangguran bisa terjadi terus-menerus. Di sini ada 3 macam jenis pengangguran. Yang pertama adalah pengangguran karena adanya pergeseran tingkat output dari berbagai sektor dan ini bersifat sementara. Yang kedua, pengangguran musiman yang jumlahnya tergantung dengan musim. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengangguran yang dibuat. Yang terakhir, pandangan Keynes terhadap pasar uang. Keynes berpendapat bahwa permintaan uang ditentukan oleh 3 faktor, yaitu kebutuhan transaksi, kebutuhan untuk berjaga-jaga, kebutuhan untuk berspekulasi. Baik sahabat Eksis, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendapatan nasional. Baik, pendapatan nasional merupakan salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara. Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Atau, pendapatan nasional merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat ekonomi yang telah dicapai dan nilai output yang diproduksi, komposisi pembelanjaan agregat, sumbangan dari berbagai sektor perekonomian, serta tingkat kemakmuran yang dicapai. Data pendapatan nasional yang telah dicapai dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang perekonomian negara tersebut pada masa yang akan datang. Prediksi ini dapat digunakan oleh pelaku bisnis untuk merencanakan kegiatan ekonominya di masa depan, juga untuk merumuskan perencanaan ekonomi untuk mewujudkan pembangunan negara di masa mendatang. Dalam pendapatan nasional, ada beberapa istilah yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pendapatan nasional bruto atau PNB, atau Gross National Product atau GNP, dan yang kedua adalah pendapatan domestik bruto atau PDB atau Gross Domestic Product atau GDP. Baik, pendapatan nasional bruto atau PNB merupakan nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut, termasuk nilai produksi yang diwujudkan oleh faktor produksi yang digunakan di luar negeri, namun tidak menghitung produksi yang dimiliki penduduk atau perusahaan dari negara lain yang digunakan di dalam negara tersebut. Dalam melihat GNP atau PNB,
Terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah pendekatan arus barang, di mana setiap tahun masyarakat mengkonsumsi barang akhir dan barang jasa akhir. Di sini hanya dimasukkan barang-barang yang terutama dibeli dan digunakan konsumen. Kita menggunakan penghasilan kita untuk membeli barang-barang konsumsi. Yang kedua adalah pendekatan arus penghasilan atau biaya. Produk nasional bruto dirumuskan sebagai jumlah seluruh penghasilan faktor produksi, berupa gaji, upah, bunga, sewa, dan laba, yang merupakan biaya untuk menghasilkan barang dan jasa akhir dalam masyarakat. Nah, adapun hal-hal penting dalam pengukuran GNP adalah yang pertama, perhitungan pendapatan produk nasional bruto dapat diperoleh dari laporan keuangan atau laba rugi perusahaan. Yang kedua, yang masuk dalam perhitungan adalah seluruh nilai barang dan jasa akhir. Produk akhir adalah produk yang diproduksi dan dijual untuk konsumsi atau investasi. Dengan pengertian itu, maka nilai barang antara atau barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain atau barang-barang yang harus mengalami proses produksi lebih lanjut sebelum dimanfaatkan secara langsung oleh konsumen tidak boleh dihitung. Nah, yang selanjutnya adalah GNP real versus GNP nominal. GNP nominal adalah hasil perhitungan GNP berdasarkan harga pasar aktual atau pada tingkat harga yang berlaku. Nominal menunjukkan total nilai dari barang-barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun tertentu, diukur menurut harga yang berlaku setiap tahunnya. Sementara GNP real adalah GNP pada tingkat harga konstan. GNP real memperbaiki konsep GNP nominal dengan mengukur nilai output menurut harga konstan untuk satu tahun dasar. Selanjutnya, dalam pembahasan pendapatan nasional bruto, dibahas mengenai keseimbangan ekonomi dua sektor. Yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor yaitu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, atau diasumsikan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Baik, berdasarkan gambar yang tersaji, diagram alir perekonomian dua sektor, maka dapat kita ketahui bahwa aliran pendapatan perekonomian dua sektor yang pertama adalah sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Selanjutnya, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Kemudian, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Dalam perekonomian yang sederhana, bahwa pendapatan yang diperoleh digunakan untuk konsumsi dan sisanya ditabung. Dalam persamaan matematis, maka dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah S, atau pendapatan sama dengan konsumsi ditambah tabungan. Sementara itu, dalam rumah tangga, perusahaan tabungan digunakan untuk investasi, sehingga dapat ditulis dalam persamaan Y sama dengan C ditambah I, atau pendapatan sama dengan konsumsi ditambah investasi. Secara hubungan pendapatan, konsumsi, dan tabungan dapat digambarkan dengan menggunakan prinsip maksimal utility. Jika digambarkan dengan menggunakan prinsip maksimal utility, maka setiap pendapatan yang diterima oleh masyarakat akan habis digunakan. Dana tersebut dialokasikan untuk dua hal. Yang pertama adalah konsumsi dan yang kedua adalah saving. Jadi,
pendapatan merupakan penjumlahan dari konsumsi ditambah saving atau tabungan. Baik, untuk lebih memahami mengenai hubungan pendapatan, konsumsi, dan tabungan, kita lihat pada gambar berikut. Pada gambar tersaji persamaan pendapatan, konsumsi, dan tabungan yang digambarkan atau ditulis dengan Y sama dengan C ditambah S, di mana Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi, dan S adalah tabungan. Jika pendapatan seorang adalah 0, sementara pengeluaran untuk konsumsinya adalah 125, maka tabungannya adalah min 125. Namun jika pendapatan seorang adalah 100, sementara pengeluaran untuk konsumsi adalah 200, maka tabungan adalah min 100. Jika pendapatan seorang adalah 300, sementara pengeluaran untuk konsumsi adalah 275, maka tabungan adalah 25. Dan sementara jika pendapatan seorang adalah 500 dan pengeluaran untuk konsumsi adalah 500, maka tabungannya adalah 0. Begitu seterusnya. Nah, berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa pada pendapatan yang rendah, rumah tangga menggunakan tabungannya untuk melakukan konsumsi. Selanjutnya, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Biasanya, pertambahan pendapatan adalah lebih tinggi daripada pertambahan konsumsi. Nah, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Disebabkan pendapatan selalu lebih besar dari pertambahan konsumsi, maka pada akhirnya rumah tangga tidak mengorek tabungan. Pada akhirnya rumah tangga dapat menabung. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya pendapatan nasional, antara lain sumber daya produksi, kemudian penggunaan teknologi, permodalan, stabilitas nasional, dan kebijakan pemerintah tentunya, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi itu dibagi dua. Yang pertama adalah faktor intern dan yang kedua adalah faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari komposisi rumah tangga, kemudian marginal propensity to consume, kemudian selera, kebiasaan keluarga, dan besarnya pendapatan. Sementara faktor ekstern itu terdiri dari lingkungan tempat tinggal, kebijakan pemerintah, harga-harga barang, budaya masyarakat, kemajuan iptek, dan pajak. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan antara lain pendapatan yang diterima, kemudian marginal propensity to saving, dan yang ketiga adalah tingkat suku bunga. Yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi investasi, antara lain tingkat suku bunga, permintaan efektif atau yang didukung daya beli, kemudian marginal efficiency of capital, yaitu kemampuan modal untuk menghasilkan. Baik sahabat Exit, pada pembahasan di atas kita sudah menjelaskan mengenai definisi dari pendapatan nasional dan indikator-indikator pendapatan nasional. Lalu, mengapa kita harus mempelajari pendapatan nasional? Apa tujuan yang ingin dicapai dalam mempelajari pendapatan nasional? Berikut tujuan mempelajari pendapatan nasional antara lain mengetahui kemampuan dan pemerataan perekonomian masyarakat dan negara. Selanjutnya, untuk memperoleh taksiran yang akurat tentang nilai barang dan jasa dalam 1 tahun. Pendapatan nasional juga dapat membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Selanjutnya, dengan mempelajari pendapatan nasional,
Kita dapat mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian suatu negara. Selain dijabarkan tujuan mempelajari pendapatan nasional, di sini juga terdapat beberapa manfaat yang akan kita peroleh ketika kita mempelajari pendapatan nasional. Yang pertama adalah dengan mempelajari pendapatan nasional, kita mengetahui struktur perekonomian negara, baik agraris, industri, maupun jasa. Kemudian, kita juga dapat mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Nah, selain itu, kita juga dapat membandingkan perekonomian antar daerah. Nah, pendapatan nasional juga dapat dijadikan dasar pembandingan antara perekonomian negara lain. Dan tentunya, dengan mempelajari pendapatan nasional dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Baik rekan-rekan eksis, sebelumnya kita sudah membahas mengenai pendapatan nasional. Sini, selain pendapatan nasional, kita juga akan membahas mengenai pendapatan disposable. Pendapatan disposable merupakan pendapatan nasional yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat. Tidak termasuk di dalamnya pendapatan pemerintah seperti pajak, cukai, dan sebagainya. Pendapatan disposable dapat ditulis dalam persamaan sebagai berikut. YD atau pendapatan disposable sama dengan Y dikurang TX ditambah TR, di mana Y adalah pendapatan, TX adalah pajak, TR adalah tunjangan, bonus, tambahan. Dalam pembahasan pendapatan disposable ada beberapa ketentuan. Yang pertama, jika tidak ada pajak maupun pembayaran transfer, maka YD sama dengan Y, atau pendapatan disposable sama dengan pendapatan nasional. Selanjutnya, jika ada pajak tetapi tidak ada pembayaran transfer, maka pendapatan disposable sama dengan pendapatan dikurangi pajak, atau pendapatan nasional dikurangi pajak. Nah, sementara itu, jika tidak ada pajak, akan tetapi ada pembayaran transfer, maka pendapatan disposable sama dengan pendapatan nasional ditambah pembayaran transfer atau transfer payment. Nah, yang terakhir adalah jika ada pajak dan ada pembayaran transfer, maka pendapatan disposable sama dengan pendapatan nasional dikurangi pajak ditambah pembayaran transfer. Baik rekan-rekan eksis, selanjutnya kita akan membahas mengenai Gross Domestic Product atau GDP atau disebut juga dengan pendapatan domestik bruto atau PDB. Nah, PDB merupakan nilai pasar dari semua barang dan jasa final yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode, meliputi faktor produksi milik warga negaranya sendiri maupun milik warga negara asing yang melakukan produksi di dalam negara tersebut. Perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah cara pengeluaran, kemudian cara produk neto, dan cara pendapatan. Baik, cara pengeluaran. Pendapatan nasional yang dihasilkan metode ini dapat memberi gambaran tentang sampai di mana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi atau sampai di mana baiknya tingkat pertumbuhan yang dicapai dan tingkat kemakmuran yang sedang dinikmati, serta memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam analisis makroekonomi. Cara kedua yang dapat dilakukan untuk menghitung pendapatan domestik bruto adalah dengan cara pengeluaran, di mana cara pengeluaran ini memiliki 4 komponen penting.
yaitu konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, kemudian pembentukan modal sektor swasta atau investasi, dan ekspor neto. Nah, GDP dapat ditulis dalam persamaan sebagai berikut. GDP atau PDB sama dengan konsumsi rumah tangga ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor neto. Konsumsi rumah tangga adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga, termasuk barang tahan lama, barang tidak tahan lama, jasa dan biaya pendidikan. Namun, tidak termasuk investasi seperti pembayaran asuransi atau uang saku untuk anak. Sementara belanja pemerintah mencakup pembelanjaan barang dan jasa oleh pemerintah, yang dibedakan menjadi konsumsi dan investasi. Yang termasuk dalam konsumsi adalah pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri dan pembelian inventaris. Sementara yang termasuk investasi adalah pembangunan jalan raya, sekolah, dan sebagainya. Pembayaran jaminan sosial untuk fakir miskin, bantuan untuk korban bencana alam, dan subsidi lainnya tidak termasuk dalam belanja pemerintah, melainkan termasuk dalam pembayaran transfer, karena tidak ada barang atau jasa yang diproduksi. Kemudian, investasi merupakan pembelian barang yang nantinya digunakan untuk memproduksi barang atau jasa lainnya. Investasi dapat digolongkan menjadi pengeluaran atas barang modal dan peralatan produksi, perubahan dalam nilai inventory pada akhir tahun, dan pengeluaran untuk mendirikan tabungan. Selanjutnya, di sini komponen yang keempat yaitu ekspor neto. Ekspor neto sama dengan pembelian produk dalam negeri oleh orang asing atau ekspor dikurangi dengan pembelian produk luar negeri oleh warga negara tersebut atau impor dalam periode yang sama. Baik, selanjutnya perhitungan produk domestik bruto dengan cara produk neto. Produk neto dapat diartikan sebagai nilai tambah yang diciptakan dalam suatu proses produksi, sehingga perhitungan pendapatan nasional dengan cara neto diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh perusahaan di berbagai lapangan usaha dalam perekonomian negara tersebut. Cara ini dapat memberikan informasi tentang seberapa besar pengaruh sektor-sektor tersebut terhadap perekonomian negara. Baik, cara yang terakhir dalam perhitungan produk domestik bruto adalah cara pendapatan. Pendapatan nasional dengan cara pendapatan diperoleh dari penjumlahan pendapatan-pendapatan yang terjadi akibat penggunaan faktor produksi untuk mewujudkan barang dan jasa. Pendapatan tersebut digolongkan menjadi pendapatan para pekerja atau gaji atau upah, pendapatan dari usaha perseorangan, pendapatan dari sewa, bunga neto, dan keuntungan perusahaan. Baik sahabat Eksis, tentunya dalam melakukan perhitungan pendapatan nasional di Indonesia, terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Antara lain, yang pertama adalah ketersediaan data dan informasi, karena tidak semua kegiatan ekonomi terdokumentasi dengan baik. Kendala selanjutnya adalah pemilihan kegiatan produksi yang termasuk dalam perhitungan. Sebagai contoh adalah kegiatan produksi dalam rumah tangga seperti mencuci dan memasak, menanam palawija untuk konsumsi pribadi, kegiatan yang menyalahi hukum seperti transaksi jual beli obat terlarang dan prostitusi, serta tunjangan yang tidak berupa uang, tidak termasuk dalam perhitungan pendapatan nasional. Nah, kendala selanjutnya adalah penghitungan dua kali kerap kali terjadi ketika bahan yang sama dikonsumsi oleh orang yang berbeda. Misalnya,
Gula dan tepung yang dibeli oleh ibu rumah tangga dapat dianggap sebagai barang jadi. Namun, jika bahan tersebut dibeli oleh bakery shop, maka dianggap sebagai barang setengah jadi. Apabila nilai produksi tepung dan gula dimasukkan dalam perhitungan produksi roti atau kue, maka akan terjadi perhitungan dua kali. Yang pertama adalah perhitungan sebagai bahan konsumsi, yang kedua adalah perhitungan produksi. Nah, kendala selanjutnya adalah penentuan harga barang yang berlaku. Karena tidak semua tempat menggunakan harga yang sama, tergantung pada lokasi, musim, harga dolar, dan lain sebagainya. Kendala selanjutnya adalah investasi bruto dan investasi neto, di mana terdapat perbedaan akibat depresiasi, terutama untuk menghitung investasi yang dilakukan oleh negara. Nah, kendala yang terakhir adalah informasi kenaikan harga barang membutuhkan informasi indeks harga. Penentuan indeks harga itu sendiri memiliki beberapa masalah, seperti penentuan barang yang akan digunakan dalam perhitungan. Tadi beberapa kendala dalam perhitungan pendapatan nasional di Indonesia. Baik, pada pokok pembahasan pertama ini kita akan membahas mengenai konsep dasar ilmu ekonomi makro. Baik sahabat eksis, pembahasan selanjutnya adalah penentu kegiatan ekonomi. Baik, dalam penentu kegiatan ekonomi terdapat beberapa pandangan. Yang pertama adalah pandangan konsep. Pandangan ini didasarkan kepada keyakinan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Nah, hal tersebut berdasarkan pandangan Jean-Baptiste Say yang menyatakan bahwasanya supply creates its own demand. Menurut pandangan klasik, suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan perubahan dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Perubahan tersebut berlangsung sampai jumlah tabungan dan jumlah permintaan dana investasi tercapai. Nah, pandangan selanjutnya adalah pandangan Keynes. Nah, di sini terdapat beberapa pandangan. Yang pertama adalah peranan pembelanjaan agregat dalam menentukan kegiatan ekonomi. Yang kedua adalah komponen utama pembelanjaan negara. Yang ketiga adalah penentuan kegiatan perekonomian negara. Sementara pandangan masa kini adalah permintaan agregat. Baik sahabat eksis, di sini terdapat beberapa kritik Keynes terhadap pandangan klasik. Yang pertama adalah Keynes berpendapat bahwa penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi, dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang berada dalam perekonomian. Kemudian kritik yang kedua adalah perbedaan pendapat yang sangat bertentangan antara Keynes dan klasik bersumber pada persoalan sebagai berikut, yaitu persoalan faktor-faktor yang menentukan tingkat tabungan, tingkat investasi, dan suku bunga dalam perekonomian. Selanjutnya adalah permasalahan mengenai sifat-sifat yang berkaitan antara tingkat upah dengan penggunaan tenaga kerja oleh para pengusaha. Menurut Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan bergantung kepada tinggi rendahnya suku bunga. Hal tersebut terutama tergantung pada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga. Nah, di samping suku bunga, faktor lain yang menentukan investasi adalah keadaan ekonomi masa kini, ramalan perkembangan masa depan, dan perkembangan teknologi. Baik, selanjutnya adalah penentu kegiatan ekonomi berdasarkan pandangan masa kini, yaitu permintaan agregat.
Analisis ini berpendapat bahwa tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh besarnya permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai oleh kemampuan membayar barang dan jasa yang diminta tersebut. Penentu perbelanjaan agregat yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor ke pasar dunia.